Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Dr. Dimas mengupas masalah kesehatan reproduksi wanita. Berbagi ilmu, berbagi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Dr. Dimas berbagi ilmu, berbagi manfaat. Sudah lama sekali saya tidak membuat video panjang, dan kali ini karena ada satu topik yang menarik, saya bikin lagi video panjang. Teman-teman pernah nggak teman-teman sekalian mendengar tetangga, kerabat, kolega atau saudara hamil 7 bulan, 8 bulan atau berapapun usianya, bahkan ada beberapa yang sudah hampir melahirkan, tiba-tiba sesaat sebelum melahirkan periksa ke bidan atau ke dokter atau kemana, didiagnosis tidak ada janinnya atau janinnya hilang. Nah, biasanya kebiasaan orang-orang kita tidak datang ke dokter tuh. Datangnya ke paranormal, orang yang dianggap orang pintar, kemudian dengan berbagai macam ritual dan jampi-jampinya didiagnosis lah bahwa ini janinnya diambil orang, dikirim ke rahimnya orang lain, atau disantet, dan dugaan-dugaan yang tidak masuk akal lainnya. Satu contoh ya. Seorang wanita waktu itu datang ke saya, mungkin usia 27-28 tahun ya. Datang bersama suaminya, mengatakan saya hamil 7 bulan, Dok. Tapi ada satu yang bikin saya suspicious atau saya curiga. Pertama, mereka berdua datang dengan kondisi afek yang datar ya, tidak antusias, kemudian kesannya itu ada ketidakyakinan atau ada keraguan. Nah, begitu. Perutnya besar. Saya lihat si istrinya itu, dia tidak tampak aura-aura kebahagiaan, tidak tampak aura-aura keinginan untuk kontrol atau ingin mengetahui kondisi janinnya, itu tidak tampak. Sementara suaminya flat-flat saja, hanya sebagai pengantar aja. Lebih berperan sebagai pengantar tanpa ada ketertarikan tertentu begitu ya. Dan dari penampilannya, dugaan saya ya, bukan orang asli dari Surabaya, mungkin dari luar daerah gitu. Dia bilang 7 bulan tapi belum pernah kontrol, kemudian sudah periksa di bidan desa, dikatakan kehamilannya normal, bagus. Tapi kemudian saya tanya apakah ada buku kontrolnya. Kontrolnya hanya 2 kali selama 7 bulan itu, dan tidak pernah periksa. Sudah menikah berapa lama? Menikahnya sudah, maaf saya lupa, antara 3 atau 4 tahun. Nah, kemudian mereka bekerja di Surabaya, jauh dari kota asalnya. Udah saya tanya, kemudian saya periksa. Seperti biasa dokter kandungan melakukan pemeriksaan USG. Dan memang perutnya itu membesar ya, seolah-olah hamil 6 atau 7 bulan ya. Tapi saya raba itu tidak ada bagian uterus yang padat, yang besar gitu ya, tidak ada. Jadi hanya empuk aja, hanya lemak perut yang teraba. Kemudian tentu saya USG dan memang tidak ada janinnya. Nah, naasnya ya, atau ironinya, pasien ini sudah melakukan selamatan 7 bulanan kalau tidak salah waktu itu, yang sudah mengundang para kerabat. Ya, agak-agak disayangkan karena sebenarnya diagnosis pasti hamil itu, minimal teman-teman ini juga pelajaran ya, harus ada USG atau denyut jantung janin minimal ya. Tapi kalau hanya perabaan perut, kemudian keluhan-keluhan, itu tidak menjadi acuan bahwa seorang perempuan itu dikatakan hamil ya. Sudah, kemudian saya edukasi ke pasiennya, maaf Bu, ini sudah saya periksa bahwa temuan saya tidak saya dapatkan adanya janin, jangankan gerakan ya, janinnya tidak ada. Ibunya tentu denial, loh Dok, saya kemarin rasanya masih ada gerakan Dok, termasuk suaminya. Iya Dok, kemarin saya pegang itu gerakan. Ya saya edukasi, bisa saja itu bukan, yang jelas itu bukan gerakan janin. Bisa saja itu mungkin
itu mungkin gerakan misalnya peristaltik usus. Usus itu kan bergerak ya, bergerak, mungkin begitu. Atau saking adanya keinginan yang kuat ya, sehingga seolah-olah ada gerakan, padahal tidak ada gerakan yang berarti. Nah, begitu. Akhirnya setelah saya diagnosis, saya sampaikan bahwa tidak ada janin, ya dengan komunikasi yang baik, si pasien dan suaminya memahami, dan saya tidak memberikan apa-apa, hanya edukasi saja bahwa kondisinya sedang tidak hamil. Nah, yang begini-begini ini teman-teman, namanya adalah pseudocyesis ya. Pseudo itu artinya palsu, cesis itu adalah kehamilan, atau bahasa Inggrisnya false pregnancy. Dan itu yang bermasalah adalah psikologis ya. Itu adalah somatisasi, artinya manifestasi atau perwujudan gejala-gejala hamil akibat keinginan hamil yang terlalu kuat ya. Apa penyebabnya sehingga keinginan hamil terlalu kuat? Biasanya kalau di kita yang paling sering berperan adalah tekanan sosial ya. Sudah menikah setahun, ingin segera hamil tapi tidak hamil-hamil, kemudian ditanya oleh lingkungan mungkin ya, kok nggak hamil-hamil, kapan hamilnya, begitu-begitulah. Seperti biasa di tempat kita yang seharusnya tidak boleh dinormalisasi ya, karena setiap orang tidak bisa menerima, tidak sama penerimanya terhadap pertanyaan-pertanyaan hal yang seperti itu. Karena begitu beratnya tekanan itu, akhirnya otak kita itu secara tidak sadar memproses, mengolah, dan mengeluarkan berbagai macam hormon, berbagai macam zat-zat yang menimbulkan gejala-gejala seperti hamil. Misalnya tidak haid ya. Tidak haid tidak selalu hamil. Banyak masalah hormon yang menyebabkan tidak haid. Kemudian perut membesar ya, yang seperti yang saya katakan tadi. Perut seolah-olah membesar ya, padahal bukan rahim. Yang ketiga, ada gejala mual muntah seperti orang hamil. Yang keempat, ada pembesaran payudara, dan itu memang luar biasanya bisa terjadi ya. Bisa terjadi padahal tidak sedang hamil. Tes pack pun negatif. Nah, ini yang sering saya sanksikan ya. Kadang-kadang si perempuan itu mengaku tes packnya positif ya. Tapi tes pack positif itu sekali lagi bukan menjadi acuan utama. Pertama, alatnya bisa salah misalnya. Ada tes pack yang murah. Ya, kita nggak bisa memungkiri bahwa ada harga, ada rupa ya. Kadang-kadang yang murah itu tidak membantu, tidak akurat ya. Kemudian biasanya kalau ditelisik lagi ke si perempuan ini, dia cenderung menyembunyikan kebenaran ya. Kapan tes packnya itu dia tidak bisa menjawab dengan detail. Hasilnya apa, mungkin akan menjawab positif, tapi kalau dikejar lagi maka akan terlihat keraguan ya. Misalnya apa, pernah diantar sama suaminya saat kontrol, biasanya menjawabnya tidak pernah. Suaminya itu tidak tahu menau ya. Saya tidak pernah dok, saya sibuk kerja dan sebagainya gitu ya. Jadi yang bisa mengakui, yang bisa menyampaikan kebenarannya itu ya hanya si istri itu sendiri sebenarnya ya, si perempuan itu sendiri. Penyebab lain selain tekanan sosial mungkin memang ada kondisi medis, keguguran berulang, sudah menikah 5 tahun, keguguran 3-4 kali. Ya tentu ada tekanan batin ya, tekanan emosional, ya mungkin juga ada tekanan sosial yang luar, sehingga dia berkeinginan sangat kuat untuk hamil. Kemudian ya seperti tadi, otaknya memproses, membuat seolah-olah seorang wanita itu menjadi seperti hamil beneran ya. Dan ya seperti yang saya sampaikan tadi, gejala-gejala yang muncul, padahal pada saat diperiksa itu tidak ditemukan adanya janin. Jadi hal-hal seperti ini itu kalau menurut medis yang harus diobati adalah kondisi psikisnya ya, bukan kondisi medisnya ya. Harus kemana? Ya mungkin untuk mendiagnosis hamil atau tidaknya ke dokter kandungan, tapi untuk memperbaiki dan
mengobati yang benar itu mungkin harus ke psikiater. Ya misalnya tidak sampai ke psikiater ya, kalau memang sudah paham, kemudian bisa cerita, bisa plong ke suaminya atau ke keluarganya, ya mungkin akan bisa sembuh sendiri ya, meskipun itu mungkin tidak mudah ya, dan tidak semua orang sanggup melakukan itu, dan kadang-kadang memang butuh bantuan profesional gitu. Kejadian pseudocyesis atau kehamilan palsu ini 1 dibanding 22.000 kehamilan hidup. 22.000 kehamilan maksud saya, maaf. Jadi cukup jarang ya. Dan memang kecenderungannya adalah ada faktor emosional, faktor psikologis yang sangat berperan ya. Untungnya ini kalau kita bicara untungnya negara kita itu masih agak-agak percaya dengan hal-hal spiritual. Jadi kadang-kadang ya sudah selesai di situ, selesai gitu ya. Padahal ya teman-teman, saya rasa kok sulit dinalar ya bagaimana caranya janin pindah dari sini ke sana, kemudian janin tiba-tiba hilang, itu kok sulit dinalar secara logika. Dan saya rasa untuk zaman sekarang ya tidak masuk akal ya. Mungkin kalau memang mungkin ada, entah dengan menggunakan ilmu apa saya nggak paham ya, mungkin saya yang nggak tahu, bisa saja, tapi sulit sekali dinalar secara logika ya. Saya rasa ilmu-ilmu yang tidak masuk akal begitu tidak perlu kita normalisasi, tidak perlu kita budayakan ya. Dan biasanya begini juga, karena misalnya ya perempuan itu, si istri itu udah kadung men-setting bahwa dirinya hamil ya, udah rutin kontrol tapi tidak ngajak suami misalnya, kemudian sudah selamatan dan sebagainya, kemudian datang ke orang pintar dibilang ada yang mindah janinnya, maka dia akan cenderung membenarkan karena dia udah kadung, maaf ya, misalnya malu gitu ya, membenarkan. Dan pemahaman orang kita, terutama yang mungkin tinggal di daerah ya, yang pemahamannya tentang dunia medis tidak sebaik orang yang berpendidikan misalnya ya, akan cenderung menerima bahwa itu takdir, bahwa itu dipindah dan sebagainya, dan akhirnya terjadi seperti pembenaran, bukan kebenaran tapi pembenaran. Dan pembenaran itu tidak baik ya, karena selamanya kita akan membohongi diri kita sendiri, dan itu tidak baik untuk kehidupan rumah tangga, tentu ya, tidak baik karena ada kebohongan yang disimpan itu. Jadi teman-teman, nanti suatu hari saya akan cerita yang lain. Saya ada beberapa kasus pseudocyesis ini, bahkan ada yang mengaku kembar, mungkin 2 hari lagi sudah taksiran, datang ke saya kosong ya, luar biasa sekali. Saya tanya, apakah pernah di USG? Pernah. Kemudian dia menunjukkan beberapa hasil USG. Anehnya di hasil USG-nya itu sudah di crop identitasnya, nama rumah sakitnya sudah dipotong. Dugaan saya sih dia ngambil dari internet ya. Tentu saya tidak bisa judgement di depan pasien, tapi dari ilmu profesional saya, pasien ini menyembunyikan kondisi kehamilannya dari kondisi yang sebenarnya dari suaminya. Suaminya waktu itu kaget ya, seperti tidak terima dan denial dengan kondisi yang sebenarnya, karena merasa ada gerakan janin, ada mual muntah istrinya. Saya tanyakan, apa bapak pernah mengantar istrinya kontrol? Tidak pernah. Nah ini kan aneh ya. Memang sulit kalau kita tidak menerima dengan kondisi yang sebenarnya dan cenderung berbohong, maka akan ke belakangnya akan runyam sekali ya. Dan setelah saya edukasi pasien yang terakhir ini, yang kembar kemudian tiba-tiba hilang kedua bayinya, itu kelihatan sekali bahwa istrinya itu agak-agak saya nggak mau bilang manipulatif sebenarnya ya, tapi memang kelihatan seperti itu. Jadi ada faktor dia itu berusaha menutupi yang sebenarnya dari suaminya, dan ini tidak baik ya. Ya mungkin itu tekanan secara psikologis, tapi ya harusnya bisa dibicarakan ya, daripada menyembunyikan hal-hal yang seperti ini dan berdampak buruk pada kehidupan rumah tangga nantinya. Ya baik, saya rasa itu teman-teman penjelasan bagaimana kok bisa janin hilang. Ada secara medis, ada sakitnya, meskipun tuh
sakitnya adalah sakit psikologis atau psikis yang perlu bantuan profesional menurut saya ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Berbagi ilmu, berbagi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.